Gimana? Ini ada yang aneh nih sama Ata ini. Ngapain Ata nih? Ini yang error saya atau punyanya Ata? Mic-nya on terus. Aku jadi bisa jadi ini nggak sih, bos? Yang punya Atta sama di tempat ini juga Pak. Kenapa, Mas? Yang di tempat Atta yang error Mm-mm. kayaknya. Oh, tempatnya Ata yang error ya? Iya. Ya udah biarin lah. Aduh, Jose udah nggak bisa jadi Jose lagi. Ais, ben wae lah. Oke, eh, saya sudah buka belum ya? Tadi udah salam belum ya? Lah, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk saya mau mengulas kembali. Jadi, kripto itu dari teman-teman yang kemarin sudah belajar, itu kripto itu ngapain sih? Kira-kira digunakannya itu di mana ya? Mas, aku takon, Mas. Tinggal security, Pak. Ah, Security, password, ini siapa yang ngomong? Nofri Reza, Siapa? Nofri Reza, eksekutif, Pak. Sebentar. Saya lagi nyari nyari ininya partisipan. Siapa tadi Fahmi? Nofri Reza, dari eksekutif. Oh, Novri Reza. Sorry. Ya, Novri. Dipakainya di mana, Mas? Biasa, kebanyakan password, security, Pak. Password atau security itu siapa yang make? Banyak kayak media sosial, Facebook, Instagram, itu kan punya password. Emang ada kriptonya? Ah, kan password Hah? Kenapa, Mas? kan kalau bicara soal password kan biasanya itu ada kriptografi ya, Pak, enkripsi. Oh, bicara password itu pasti ada kriptografi. Iya, Pak. Oke, saya terima jawabannya. Kira-kira ada lagi yang lain? Rekan-rekan yang lain? Boleh? Ada yang jawab lagi nih. Manas amat saya masa cuma jawab-jawab sendiri. Kira-kira kriptografi itu siapa yang pakai? Zaman dulu. Atau di mana siapa yang pakai? Jerman, Perang Pak. Dunia dua, Pak. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp itu pakai nggak sih? Kalau nggak salah pakai dah. WhatsApp pakai enkripsi itu, enkripsi kalau Enkripsi. nggak salah. Iya, WhatsApp ya. iya. Inskripsi untuk kalau eh, itu di secara pribadi ya. Kalau
Tapi nyatanya, tahu nggak WhatsApp itu nyolong apa namanya? Mengintai, mengintai teman-teman. Kayak maksudnya apa? Teman-teman belum belum pernah, saya belum pernah sharing itu ya. Tapi Belum berarti udah pernah kayaknya. Kriptografi, sebentar. Si. Karena panggilan dinas soal. Sebentar, mohon maaf. Jadi gini Mas, yang tadi disampaikan di WhatsApp. Di, aku kalau enggak. Jadi kalau ini teman-teman kiranya sudah pernah apa namanya? Ini saya stop share dulu aja lah. Jadi kriptografi yang tadi disampaikan di WhatsApp itu, ternyata WhatsApp kalau yang enskripsi gitu ya, kan kita belajar tentang enskripsi dan deskripsi. Nah, kriptografi yang ada di WhatsApp tadi kita contoh minta ke WhatsApp bahwa teman-teman kalau kita ngobrol di WhatsApp pada eh, entah di grup atau di pribadi itu ternyata WhatsApp itu mengintai. Buktinya apa? Coba tadi yang menyampaikan WhatsApp siapa? Mas Jumanta. Iya bukan? Ya, Pak, Bukti, siap. iya, buktinya itu kalau kalau Mas Jumanta itu kalau punya sosial media, WhatsApp itu kaitannya dengan ada tiga, WhatsApp, Instagram, sama satu lagi Facebook. Facebook. Punya punyanya si Meta. Jadi secara Mhm. tidak langsung si WhatsApp ini dan sebagainya itu si Meta ini itu ngambil eh, semua percakapan yang ada di kita, gitu, clue-cluenya tentang produk dan sebagainya. Itu nanti kalau kita lagi ngomongin produk, itu nanti akan pasti muncul di aplikasi lainnya. Cek saja. Iya, benar-benar. Loh, Ah, kok langsung benar? iya, emang emang benar, Pak. Maksudnya saya udah ngalamin. Ketika di Instagram dibuka, di Facebook pasti ada. Nah, itu permasalahannya. Jadi makanya Pak Rektor kita Pak Ono itu nggak pakai WhatsApp. Nah, jelas aplikasi tersebut ya sadap teman-teman. Cara secara tidak langsung gitu. Oke, kita balik lagi ke topik yang tadi. Jadi kita lagi ngomongin tentang kriptografi klasik. Teman-teman sudah baca di slide kedua itu ya, pertemuan kedua. Umumnya itu, pada waktu eh, kriptografi klasik itu digunakan itu eh, selama sebelum ditemukannya yang namanya komputer digital. Itu tentang kriptografi. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat film perang, perang dunia kedua, eh,
atau sebelumnya, atau misalkan kita lah zaman penjajahan Belanda itu pasti digunakannya pakainya yang namanya kriptografi. Teknik-teknik itu sudah ada sebelum ada komputer digital. Namanya kriptografi klasik. Yang teman-teman sudah pernah dapatkan atau melihat di LMS. Gitu ya. Nah, itu biasanya pakainya itu mereka itu kalau di dalam perang itu kriptografi klasik itu umumnya pakai algoritma yang menggunakan alfabet, algoritma yang alfabet. Jadi eh, mereka punya kunci-kunci tersendiri gitu untuk bisa membuka atau membaca sandinya dari mereka. Kalau orang pramuka dulu tahu, selamat sore Pak, maaf telat. Tadi lagi di jalan. Yo, balik lagi. Pada waktu itu ada yang namanya eh, hampir sama kayak sandi juga sama gitu ya. Kriptografi itu turunannya dari sandi. Sandi, sandi rumput, sandi. Pernah dengar kata sandi? Sandi rumput, sandi morse. Pernah ya, pernah ngalamin lah ya. Yang namanya kalau pernah ngikutin pramuka di zaman sekolah. Nah, itu juga hampir sama teknik-tekniknya. Kalau kalau mengirim sandi itu langsung ke alfabet, kalau kripto itu eh, diacak gitu ya. Nah, teknik-teknik itu ada yang namanya teknik substitusi. Saya singkat saja dari pertemuan kedua. Kalau substitusi itu jadi setiap huruf pada plain text atau pesan asli. Jadi ada, ini saya share aja ya. Mana tadi? Oke. Nah ini ya, kalau yang klasik ini itu pakainya cuman alat tulis dan pakai kertas. Jadi pada waktu zaman perang, perang itu mereka mengirim pesan pada yang lain itu bisa pakai alat tulis yang kertas dan itu bisa dikirim ke eh, pimpinannya maupun dari orang yang di medan perang. Ada juga film yang mengangkat tentang kripto, itu ada ya, yang mengangkat kriptografi. Ada yang pernah lihat, eh, pernah mencari tentang film tentang kriptografi? Kayak ini apa ya? Yang digunain Jerman apa ya? Eh, Kode ini apa? Kode Enigma. Sama tidak, iya Pak? begitu. Filmnya itu, Film filmnya Oppenheimer. pokoknya kalau kalau itu kalau nggak salah, iya pemecahan namanya Enigma, benar. Benar-benar. Kalau enggak ya
yang menjadi sniper, filmnya tentang sniper itu kan membacanya kan pakai kripto, kriptografi. Sebentar, saya cari yang eh, film yang tentang kriptografi itu memecahkan sandi. Yang ternyata semua semua yang ada di ruangan itu, semua yang tahu itu adalah sasaran sasaran sniper dari teman-temannya sendiri. Siapa yang bisa memecahkan dahulu, ya dia yang mendapatkan nama siapa yang mau ditembak atau yang dibunuh. Nah itu sudah diterapkan itu dari zaman Jerman ya, itu ada film-film Jerman ya. Itu kalau nggak salah yang menceritakan Perang Dunia Kedua. Nah itu. Jadi tekniknya itu teman-teman diharapkan tahu konsep dasar tentang kriptografi, dan nanti ada kriptografi klasik, ada kriptografi modern, gitu ya. Dan ada nanti teman-teman ini juga akan gitu ya, mencoba pecahkan kalimatnya ya, coba ya. Nah, ini ada yang namanya teknik substitusi. Nah, kalau teknik substitusi itu adalah mengganti huruf. Plain text itu adalah pesan asli. Kalau eh, hypertext itu adalah pesan yang akan diacak. Caranya, kalau teknik substitusi itu adalah kalau alfabet ini dari A sampai Z itu kuncinya adalah A sama dengan I. Jadi kalau kita mau mengirim kata mengantuk, M itu bawahnya C, E itu Ki, N, B gitu. Nah, seperti itu. Nah, ciphertext ini diacak gitu ya. Diacak. Kalau teknik namanya teknik substitusi. Kalau transposisi ini mengubah susunan atau posisi huruf plain text menjadi susunan huruf ciphertext. Ini ada M, mengantuk. Nah, ini ada ini dia diacak ya. Kalau yang teknik substitusi itu harus tahu kuncinya. Itu ya. Contohnya ada banyak tuh teknik substitusi. Ini pakainya pakai Caesar Zipper. Nah, ini Zipper ini pakai ada dua. Ini ada Zipper substitusi, ada transformasi.
Mohon maaf, mohon maaf. Wedon. Ini ternyata wedon. Kita break dulu sebentar ya, Mas. Dengerin azan dulu sebentar ya. Bentar ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, Atau kita break buat sholat dulu. boleh, Oke, Pak. Sekalian, Pak. iya boleh ya. Mulai lagi jam berapa, Mas? Jam pinten, nggih? Jam Jam 6.10? Jam 6 lewat 10? 15 saja, 10. Pak. Hah? Jam 6.15 saja mungkin, Pak. Bagus. Oh, baik. Jam 6.15 ya. Kita mulai lagi jam 6.15. Baik, terima kasih. Oke, nanti kita akan praktekkan kan ya untuk melakukan teknik chipper, chipper ya. Wis direkam urung iki. Oh ya, oke. Jadi saya mau cepat saja karena ini masih pertemuan kedua ya. Dan nanti teman-teman saya tugaskan untuk mengirim, mengirim eh, praktekkan lah ya, secara manual dulu. Nah, ini ada chipper substitusi. Contohnya adalah pakai kenal pakai Caesar chipper. Setiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan, 3 huruf ke kanan. Jadi ada A, B, C ini. Jadi nanti akan pesan aslinya itu awal masih pesan asli itu dari A, B, C gitu ya. Nanti teman-teman mengirimkan ke chat yang ada di mana ini? Di Zoom. Nah, coba teman-teman merubah berapa berapa kata ya? 10 kata. 10 kata. Kok kakean. Udah, 5 kata saja. 5 kata. Buatlah 5 kata dulu. Terus dirubah menjadi ciphertext. Pakainya tiap huruf ini digeser ke kanan. Silakan. Nanti tinggal dikirimkan ke chat chat di Zoom ini ya. Silakan teman-teman bisa kerjakan dulu. 5 kata, boleh lebih nggak apa-apa. Silakan. Saya Zoom. 5 kata. Silakan teman-teman bisa praktekkan. Jadi misalkan awasi berarti A itu pakainya D, W pakainya Z. Silakan. Nanti dikirimkan ke chat. Setiap anak ini ada 21 partisipan, silakan kirim pesannya masing-masing. Silakan, gak usah banyak-banyak. 5 kata. 2, 3, 4, 5. Ini 5 kata nih. Silakan teman-teman praktekkan. Saya tunggu sampai 6.30.
Coba silakan teman-teman praktekkan dan kirim ke chat ya. Saya tak. Hmm. 5 kata bukan 5 huruf, Mas Yerom. Mumet mumet gue. Mas Nofri, ITTS Pusat Teknologi Kelas Dunia. Bener nggak, Mas Nofri? Ya Pak. Iya, mantap. Nggak usah, malah nggak usah di iniin, nggak usah di, nggak usah dikasih terjemahannya, biar nanti yang lain. Saya kira langsung terjemahannya Pak. Nggak usah, biarin nanti saya tugasin ke teman-teman yang lain itu. Nah, nih Mas Fikri nih, coba kita sama-sama. Yo, Mas Fikri. Nggak usah nggak usah dikasih ini, Mas. Nggak usah dikasih perjabarannya dong, coy. Kok bisa dihapus ya? Iya. Ah, ganti lagi. Ganti lagi ya. Yo, kita udah dihapus Dimas. Yo, kita jabarin coba Mas punya Mas Zikri Firmansyah. Yo, itu apa kata di balik kata tersebut? Yang punya Mas Zikri sudah ada yang bisa belum memecahkan? Zikri, ya. Entar saya
Tak catat dulu nih, Zikri. Zikri pesan teksnya ini hasilnya apa ya? Kita lihat. Terus Asep, nih Asep, nih Asep, nih apa nih Asep nih? Nulis apa nih Asep? Asep, Asem. Si Asep di susah amat sih di apa kata terakhirnya ya. Ini apa nih kata terakhirnya nih? Ridho. Muhammad Ridho Fauzan. Yuk, sambil dibantu eh pecahkan yang kata-kata yang teman-temannya sudah kirim. Ayo. Ini apa ini? Katanya yang kata-katanya jangan yang jorok ya. Saya capture nanti kamu. Salah itu. Dimas salah itu. Loh, salah tuh. Ya, bukan Indonesia, FG. bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Aduh. Bukan. Menarik ya. Muhammad, Pak. Makanya gimana kalau nih jawabannya si Rido. Reza nih apa Reza nih Reza? Rifki Reza apa nih? Reza. Rifki Reza. Rifki Reza. Coba saya. Kurang N dia.
Aplikasi ini sangat bagus. Apa mau ya? Yo, Nur Fauzan. Ini apa Nur Fauzan nih? Dia ngirim kata apa nih? Wah, rese nih. Nur Fauzan ngirim kata apaan tuh? Nggak bisa kebaca. Nur Fauzan nggak bisa kebaca itu. Apa itu katanya itu? Siswa melakukan kelas pada malam. Oke ya, sudah ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Teman-teman sudah rasa coret-coret, cok. Jangan pakai coret-coret, kok. Ini ngapusnya gimana nih? Jangan dicoret-coret dong. Nah, oke ya, teman-teman sudah berhasil melakukan mengirim pesan kepada kita semuanya bahwa eh, teknik eh, kriptografi secara manual ternyata waduh, susah sekali ya. Apalagi kalau itu tidak pakai program, gitu ya. Ini juga bisa dengan pakai kelompokan, pakai menggunakan huruf gitu ya. Atau membuang spasi. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan saya tugaskan pokoknya untuk bisa apa namanya saling nanti akan mengirim surat gitu ya. eh, di aplikasi kita nanti apakah teman-teman yang lainnya bisa membaca nanti. Jawaban kata zikri membuat ceper sebuah kata acak. Zikri. Langsung dibalas saja Mas di bawahnya Mas. Nur Fauzan ini yang kamu nulis apa tuh Mas? Ngaburai. Ada Pak itu teknologi, informasi, cyber, sama inian. Pakai teknik yang itu, yang 3 kata. Iya Pak, tapi itu bahasanya bahasa inian. Agak ke Inggris-Inggrisan dikit. Inggris-Inggrisan dikit gimana maksudnya? Pakai bahasa Inggris. Iya Pak. Jadi kayak teknologi ya gitu. Information. Siap, izin bertanya Pak. Untuk yang telah belum absen gimana Pak? Ulil Amri itu kelas apa? Pak, saya juga belum absen Pak. Mas Fauzan kelas apa? Saya reguler. Oh, reguler. Nanti dicek di LMS saja ya. Diverifikasi di LMS ya. Oke Pak. Oke. Yang reguler nanti bisa dicek di eh, reguler. Sip. Oke. Saya kembalikan lagi ke sini presentasinya. Semoga nanti teman-teman yang belum mencoba ya dicoba. Nah ini dulu pakainya alatnya seperti ini.
Ini untuk membentuk sebelum adanya sebelum adanya teknologi, alatnya seperti ini. Dia harus harus mencari tiap katanya dan harus tahu kuncinya. Itu ya. Nah, kalau kalau pakai alat ini ada rumus matematisnya namanya Caesar Tipper. Kalau dia mau menginskripsi, berarti kalau inskripsi itu ini ciphertextnya, ini yang plain textnya. Kita mencari plain textnya ya. Itu. Ini menginskripsi kode D itu untuk deskripsi. Jadi ditambah 3, mode-nya ini adalah 26. 26 itu alfabet A dari sampai Z, itu jumlahnya 26. Ini bilangan A itu sama dengan 0. Itu pakai kode dalam integer. Ini rumusnya. Teman-teman nggak usah menghafalkan karena saya nggak bakalan mengeluarkan rumus atau ya paling nggak nanti untuk mencoba lah. Nah kalau inskripsi, kalau kita ngomong inskripsi, kata aslinya adalah awasi, asterik, dan temannya si obelik, gitu ya. Ini akan, ini tulisannya awasi dan seterusnya. Ini nanti akan muncul D, Z, D, F, L, dan seterusnya. Itu ya, ini untuk inskripsi. Nah, untuk mendeskripsikan, ini tinggal 3 dimin. Kalau inskripsi ditambah 3, kalau deskripsi dikurang 3. Ini hampir sama. Jadi kalau kita menemukan kata ini, ya berarti harusnya hasilnya awasi, asterik, dan temannya obelik. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, eh, bisa eh, nanti saya pertemuan berikutnya lah untuk mencoba menggunakan rumus ini. Nah, teman-teman ini bisa mendemokan atau Caesar Zipper online ini tinggal mengklik saja ya. Ini saya stop share dulu. Saya mau presentasikan membuka yang menggunakan aplikasi. Nah, di dalam yang tadi itu ya, kata-kata yang tadi, contoh. Punyanya Mas, siapa ya? Kita lihat punyanya. Kenapa saya bisa? Nah, ini Asep punya Mas Asep. Asep tadi. Dia pakai ciphertext. Oh, ciphertextnya kita kopikan di sini. Kita setting ini shift-nya itu adalah mau ditambah, dikurang, tapi ini kuncinya ya shift. Nah, ini ternyata kita lihat. Nah, oh ternyata saya tinggal di Indomenic. Ya, me Indomemic. Salah, Pak. Itu, Pak. Indonesia Hah? harusnya, Pak. Harus Indonesia, salah. Sing salah aku apa Saya, kowe? saya. Nah, iya kowe itu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau mendapatkan semua pesan seperti ini bisa langsung di eh, pesan aslinya itu apa? Tinggal mencari apa namanya keywordnya. Kita harus tahu. Oh ya ini apa ya? Keywordnya apa? A sama dengan D atau A sama dengan E dan lain sebagainya. Oke?
Nah, nanti teman-teman bisa, kalau ini aplikasi yuk gampang, ayo itu. Ini untuk mencontohkan saja, demo kan seperti itu. Ini teman-teman bisa menggunakan ini. Ngirim pesan ke apa pacarnya, Dek, aku kirim pesan, Dek. Ketikkan saja, Indah, ku sayang, kamu mau makan apa? Nah, ini yang dikirimkan ini. Pasti kamu kena gaplok. Tapi keren, Pak. Paham Hah? teknologi, Pak. Kenapa? Tapi keren pakai bahasa teknologi, Pak. Ya, ononnya mumet, Mas. Adanya adanya cewek kamu marah-marah. Kamu ngomong apa sih itu? Orang gila ya. Gila teknologi gitu, Pak. Kuncinya A sama dengan F. Nah, modar apa orang Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman bisa praktekkan ya di rumah. Oke. Menyenangkan ya kalau kalau eh, ngirim pesan gini pakai kode-kodean lagi. Satu menyenangkan, satunya nyebelin. Kita harus mikir soalnya. Ini jawabannya apa gitu ya. Nah, teman-teman ini bisa memberikan encode dan decode. Ini bisa bisa dicoba ya, seperti itu. Nah, ini ada program pakai bahasa C. Silahkan ini nanti teman-teman coba ya di rumah untuk ini tinggal copy aja teman-teman. eh, Nanti tinggal dipraktekkan. Silakan kirim buat pesan eh, lewat aplikasi yang teman-teman bikin. Ini kode programnya. Nanti setelah setelah eh, jadi silahkan teman-teman kirim pesannya dan nanti di capture seperti ini. Begitu. Ada pertanyaan? Tinggal teman-teman kopas saja ininya. Mosok ngopas ora dong. Itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai VS Code atau dan sebagainya. Silakan. Nanti ini tugas buat teman-teman. Jadi saya akan buat di ini tugasnya nih. Mana sih? Oh, ini kriptogram. Di kriptogram. Ini ada yang namanya kriptani kriptanalisis. Ini adalah untuk memecahkan ya brute force. Jumlah kuncinya itu hanya ada sampai 26 kunci. Nah, ini lebih uh, lebih rumit lagi ini kalau kalau ya lebih lebih senang lah, intinya lebih senang. Nanti juga bisa teman-teman bisa pakai apa namanya aplikasi teman-teman itu menggunakan kunci ini ya, kriptogram ini. Nah, ternyata ciphertextnya itu ini kita cari plain text-nya. Ternyata dari 0 sampai 25
Ini akan muncul kata ini. Ini yang pada waktu film yang tadi disebutkan, Enigma itu, dari 0 sampai 25 akan muncul. Meet me after the toga party. Itu. Ini untuk sebagai bahan hasanah dari teman-teman saja ya. Boleh nanti di di apa namanya ini? Di Kiosk. Oh, ternyata banyak banget ini. Nah, ini hypertext. Ternyata penteksnya nanti kita ketemu di aula, contohnya. Nah, pesan-pesan bermakna ya tentang misalkan pakai yang kunci seperti ini, itu banyak menggunakan apa namanya metode. Ada yang terkenal namanya ROT 13. Ini jadi pergeserannya 13. Jadi huruf abjadnya ke 13. Itu nanti bisa dipecahkan menggunakan tadi aplikasi tadi ya. Nah, nama ROT 13 ini dari NetJokes. Ini ada yang bikin inskripsi yang namanya ROT 13. Jadi pergeseran antara alfabet itu ke 13. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menggunakan. Ini ada jenis-jenisnya ya, abjad tunggal, abjad majemuk, dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa mempraktekkan. Kalau dipraktekin nanti habis ini waktunya. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa, nanti kita bisa next pertemuan lah. Kita akan ngebahas tentang ROT 13. Gitu ya. Terakhir ini teman-teman aja nih yang bikin ini dulu. Program ini. Kopikan saja, silahkan. Nanti teman-teman bisa capture. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup pusing? Cukup pusing, Pak. Oke, oke, oke. Saya minta teman-teman untuk bisa on cam. Saya mau capture. Ini saya belum pernah ketemu sama Mas Jumanta ya. Pak, saya cuma pakai Bodoh amat. Wis ndang, raine wae lo. Mukamu aja nggak apa-apa. Mukamu aja yang deketin ke kamera gitu. Nah, ngono wes. Ya, yang lain ditunggu sebentar. Buat siap, izin bertanya Pak. Terakhir pengumpulannya kapan? Seminggu. Seminggu dari sekarang. Yo yang lain, yang lain, yang lain. Yo yang lain. Dang. Aku pelukan. Keter. Benar. Nggak ada webcam Pak. Ya wis. Ben. Ada Fatia ternyata. Oke, 3, 2, 1. Nyengir. 3, 2, 1. Se. Sebentar. Tahan, no. Tahan. Ini ujian. Aku laptopku nge-lag, Cuk. Aduh.
Saya. Bahasa anyar, Pak. Iya, sesok. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kalian luar biasa sudah mengikuti perkuliahan saya dengan baik. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Yang sedang bekerja, monggo. Silahkan bekerja. Ada Mas Amin itu lagi kerja ya. Terima kasih, Pak. Matur Yo, suwun, selamat. Pak. Ye, Oke, matur suwun sangat, selamat Pak. bekerja. Monggo hati-hati. Oke. Sampai ketemu dengan kesempatan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.